warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat SDGs Desa Indonesia. Salam bahagia dan semangat di hari Jumat minggu pertama di bulan Mei ini. Baik, berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah mari tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat SDGs Desa Indonesia. Salam bahagia dan semangat di hari Jumat minggu pertama di bulan Mei ini. Baik, berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah mari tanya Gus Ivan. Saat ini Gus Ivan sudah bergabung bersama kita, jadi nanti teman-teman bisa bertanya kepada beliau melalui forum ini dengan seperti biasa menyampaikan secara singkat, tapi sebelumnya harus raise hand dan open video. Ya. Kita beri ruang untuk Bapak Manason, monggo langsung open mic. Ya. Ya, selamat pagi Mbak Tias, selamat pagi Gus Ivan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dipercayakan menjadi pengampu data untuk IDM dan SDGs di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hanya permasalahan kami bahwa akibat relokasi pendamping desa dan pendamping lokal desa ke wilayah tugas yang lain atau keluar kabupaten, kita mengalami kendala dalam hal pendaftaran menjadi admin SDGs tingkat kecamatan. Mungkin mohon bantuan Gus Ivan untuk bisa memberikan ruang kepada admin kabupaten untuk bisa ada fitur untuk menambahkan kembali mereka sebagai admin SDGs kecamatan, sehingga pengendalian di tingkat kecamatan berkaitan dengan percepatan pemutahiran dan pendataan data SDGs tahun 2023 bisa berjalan sesuai dengan target kami. Mungkin itu saja Mbak Tias, Gus Ivan. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini berkaitan dengan penambahan admin. Monggo Bapak. Ya, jadi sudah banyak yang menyampaikan kebutuhan serupa begitu. Jadi nanti saya panggil ini nanti jam 8 nanti saya ajak rapat saja untuk keperluan-keperluan tadi, termasuk masalah-masalah yang disampaikan seperti kalau pagi ini dari Bali ya, tapi berbagai WA sudah masuk ke kami gitu. Jadi kami akan sampaikan sejauh ini sih saya lihat rekan-rekan dan kemudian perangkat desa, kepala desa yang kemudian kirim WA kembali ke kami menyampaikan tim teknis itu langsung menghubungi mereka. Jadi kalau perbaikan dari aplikasi masih agak lama, maka tim teknis nanti akan langsung menghubungi gitu. Jadi kecuali kalau bisa cepat ya. Ini kalau Ustadz raise hand ini kayaknya soal desa pemekaran, bagaimana datanya itu saya cek sampai kemarin masih dikerjakan itu Ustadz sesuai WA Ustadz itu. Tapi nggak apa-apa, nanti kan saya panggil lagi, kemudian setelah itu mereka harus presentasi hasil-hasil dari WA seluruh WA yang masuk. Biasanya sih seperti itu tiap hari Senin, tapi ini karena ada keperluan penting nanti meskipun Jumat saya panggil aja. Kayaknya begitu sih Mbak Tias. Iya Bapak, ini ada lagi yang raise hand, kita beri ruang. Bang Hairul Soleh dari Bangkalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Ivan dan Tias. Ini ada 3 yang kami mau tanyakan Gus. Ya mungkin sudah
Japri dan Sifan. Yang pertama yaitu di SID Gus, yang pendamping desa itu ada 2 pendamping yang sudah tidak ada tapi masih katanya masih ada di SID Gus. Yang kedua yaitu di dana desa. Eh, Ya, pertanyaan saya, kenapa kok di alokasi COVID-19 itu kok tertulis kosong, Gus? Padahal di Monef sudah diinfokan mengenai alokasi COVID-19. Dan yang terakhir, kapan kira-kira web Akademi Desa bisa muncul lagi, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Bapak. Ya, ini WA-nya Gus Hoiro soal pendamping masih ada. Kemarin sudah kami sampaikan, tapi nanti kalau itu harusnya itu sebetulnya teknisnya relatif mudah sih, nggak terlalu repot sih mestinya. Tapi kalau masih ada ya berarti nanti kami cek ulang gitu ya. Kenapa kok masih ada? Apakah karena belum di apakah karena belum di inaktif atau seperti apa? Jadi sebetulnya supaya kita punya bayangan gitu, sebetulnya nggak terlalu sulit untuk melihat itu. Kita tinggal mengklik dari yang ubah status aktif jadi inaktif itu, maka otomatis di dalam SID juga sudah nggak muncul lagi gitu. Jadi kalau itu belum, nanti saya cek apakah statusnya di sini masih diklik aktif atau tidak gitu. Yang itu. Tapi kemarin kan kami sampaikan ke staf supaya sama-sama belajar. Tapi kalau ternyata belum ada perubahan, gampang nanti saya klik saja itu supaya jadi inaktif aja gitu. Kemudian ya kalau untuk Akademi Desa itu pihak BPSDM menyampaikan sedang ada penyusunan learning management system untuk pendamping desa. Jadi karena dulu kan dibuat oleh Pusdatin karena waktu itu Bali Latvo ya, sekaligus soal BPSDM, sekaligus soal teknologi itu ada di satu unit kerja eselon 1 itu. Kalau sekarang sudah dipisah, jadi nanti kita menunggu BPSDM untuk web Akademi Desa ya. Nanti kalau BPSDM sudah selesai, nanti kita undang supaya menyampaikan gitu. Kayaknya gitu Mbak Des. Atau ada yang kurang satu tadi ya. IDM. IDM-nya kenapa itu maksudnya? IDM-nya jadi kan bisa diakses gitu ya tadi di pesennya. Iya, jadi kalau yang untuk Monef dana desa itu kalau nggak bisa diakses, kemungkinannya 2. Kalau yang tahun-tahun yang lalu ya memang sudah ditutup. Kalau yang tahun ini itu makanya dibuat menu sendiri 2023 itu supaya langsung menunjukkan mana saja yang saat ini sudah siap untuk diisi gitu. Kalau untuk IDM bisa kami pastikan dari sisi BPI sudah lolos itu. Jadi nanti tinggal PDP mau membuka kapan. Kalau dari WA Ibu Kapus Datin tadi malam menanyakan apakah sudah boleh di-upload, saya bilang ya oke, sudah boleh gitu. Jadi nanti saya cek, kalau pagi ini belum, nanti saya hubungi Pak Mustaqim di PPMD dan tim teknis yang menyusun aplikasi IDM supaya disegerakan pada pagi hari ini gitu. Nanti soal dari Dijen PDP menyampaikan ke publik mau Senin atau minggu depan kapan gitu, nggak apa-apa, tapi aplikasinya udah bisa diisi. Sehingga kalau ada bug, kesalahan tadi soal RTLH isinya listrik itu nanti bisa segera diperbaiki. Iya. Sama kayaknya begitu Gus. Menunya COVID Bapak yang belum muncul tadi. Itu nanti kami cek ya, karena kemarin ada permintaan dari Dijen DJPK ya, Dijen apa itu, pembagian tentang COVID. Jadi dari Kementerian Keuangan membutuhkan data
anggaran dana desa yang real. Karena mereka memiliki anggaran dana desa yang direncanakan untuk COVID. Adapun Kementerian Desa itu memiliki data dana desa yang real digunakan untuk COVID. Kemarin memang agak aneh, hanya 3.000 desa yang menganggarkan COVID, tidak pasti itu datanya nggak benar gitu. Nanti kami cek, Gus. Jadi kalau di Bangkalan juga terjadi hal serupa, berarti kami harus langsung masuk server untuk memperbaiki hal itu gitu. Mestinya nggak mungkin lah, pasti hampir semua desa memiliki itu gitu. Tapi kalau ada yang seperti itu berarti karena kemarin ada perubahan menu tadi itu, yang tadinya dijadikan satu, kemudian membagi tahunnya itu di dalam masing-masing menu. Kemudian sekarang dibalik, menunya justru tahun, sehingga ya namanya seperti bengkel, kadang-kadang skrupnya ada yang lupa, nggak dikembalikan gitu. Jadi nanti kami minta tim teknis mencek terutama berkaitan dengan angka-angka itu. Nanti tim data juga saya akan minta cek ini pagi ini terhadap semua datanya, mana saja yang kemudian tidak terbaca di dalam aplikasi, padahal di server masih tersimpan gitu. Kayaknya begitu, Mbak Tias. Iya, inilah virus. Kita teman-teman sangat responsif. Di sini ada di meeting chat ada 3 pertanyaan utama, perlu kami bacakan, Bapak, nanti bisa ditindaklanjuti. Pertama, keterkaitan dengan data BNBA 2023, ada yang batal diberikan kepada 1 orang. Apakah bisa diubah, Bapak? Ini pertanyaan dari Mbak Lisa. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan tindak lanjut untuk data Desa Dampingan Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden yang masuk ke Desa Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen. Mohon untuk ditindaklanjuti, Bapak. Ini dari Kang Imanuddin. Kemudian yang ketiga dari teman kita, Bang, ini berkaitan dengan adakah rencana BPI untuk mengelola aplikasi eHDW. Nah, ini TA untuk PSD. Cak Itong, monggo Bapak, nanti ini ditindaklanjuti juga. Ini Cak Itong ini memang masih ada problem lintas lembaga gitu. Dan kami sebetulnya servernya sudah di Kementerian Desa, tapi hak atas aplikasi itu masih di Sekretariat Wakil Presiden. Dan tim teknisnya ada di Bank Dunia Indonesia gitu. Jadi ini kondisi untuk eHDW itu seperti itu. Jadi tentu saja kami karena server di kami bisa langsung masuk langsung untuk memperbaiki, tapi semua itu tentu saja kan ada koridor boleh tidaknya. Kalau kita langgar seperti itu nanti orang tidak percaya terhadap keamanan aplikasi di Kementerian Desa. Jadi sampai menjelang Lebaran kemarin, ya, itu Gus Halim sudah menyampaikan harus di bawah wewenang Pusdatin, baru kemudian kita akan melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan responsif dari desa itu. Jadi kalau saat ini memang sudah diperintahkan oleh beliau untuk Kementerian Desa mengelola aplikasi eHDW. Ini yang berhubungan itu adalah Dijen PDP untuk Direktorat Sosial Budaya gitu. Sampai saat ini baru server yang di Kementerian Desa, yang lain belum. Tapi saya kira nanti kami berarti kan harus ada pertemuan kembali ini. Nanti saya minta Buka Pusdatin pertemuan kembali dengan bidang Sosbud, bagaimana cara untuk seperti itu ya, mengelola kita sendiri gitu. Ibu Kapusdatin yang sekarang ini kalau untuk negosiasi lebih bagus daripada saya. Kalau saya kaku, kalau beliau bisa mengetahui itu. Kemudian untuk Kang Iman kemarin sudah disuguhkan tim teknis. Saya kira nanti tim teknis akan langsung menghubungi Banyumas itu untuk hal-hal seperti itu. Sebetulnya itu juga nggak sulit sih sebetulnya, cuman mengambil waktunya harus tepat gitu. Maksudnya tepat itu
harus pas tidak sedang dikerjakan dari lapangan, karena kalau dikerjakan dari lapangan nanti kalau ada bentrok itu aja sih, bentrok input data. Kemudian yang Ustadz ini, ya kalau ini juga sama Ustadz, sudah disampaikan tim teknis. Nanti saya cek apakah sudah menghubungi atau belum. Kalau belum ya saya minta hari ini menghubungi, mungkin nanti dikerjakan pas hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi bagi orang tim teknis itu kan Sabtu dan Minggu kan kesempatan kerja, nggak diganggu oleh pimpinan gitu. Jadi bagus juga nanti mereka mengerjakan seperti itu. Untuk Gus Priyadi, apakah ada interoperabilitas antara SID dengan Prodeskel? Kemarin kami sampaikan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa bahwa sesuai kebijakan Pak Menteri Desa, semua yang selain BNBA itu tentu saja bisa diinteroperabilitas, karena itu akan memudahkan desa. Kecuali yang by name by address itu eksklusif datanya milik desa. Saya kira begitu, nanti ada interoperabilitas, karena kemarin juga beberapa kepala dinas PMD itu baru ada yang punya ide seperti itu. Jadi ya kalau sudah banyak ide dari lapangan seperti itu kan, kalau kita kerjakan lebih mudah untuk diadopsi. Kayaknya begitu, Mbak Tias. Iya, ini ada satu yang belum terjawab Bapak, keterkaitan dengan data BNBA 2023 yang batal diberikan kepada satu orang. Oh iya, ya bisa itu. Ya. Yang penting jangan lupa di lapangan itu penentuannya berbasis musyawarah desa. Kalau secara teknis bisa itu. Ya. Nanti kalau tetap ada kesulitan diberitahu kepada kami, nanti kami panggil tim teknisnya untuk misalnya mengganti atau menghapus atau pending dari level server, bukan sekedar level aplikasi gitu. Secara teknis bisa, tapi prosedurnya harus tetap melalui alur tahapan seperti itu. Iya, benar. Luar biasa, hari ini topik Mari Tanya Gus Ipan bisa kita jadikan sebagai referensi kita untuk memperbaiki proses pendampingan maupun kendala-kendala yang dihadapi sudah terjawab. Jadi tak terasa juga Gus Ipan kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semua permasalahan semoga bisa teratasi dengan baik sehingga teman-teman bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik pula. Baik, teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa teman-teman selalu bergabung bersama kami di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap di setiap hari mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Tetap ikuti kami di sini semua kerabat desa Indonesia agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa membawa kesuksesan dan kesejahteraan bagi desa. Upaya memperbaiki proses pendampingan maupun kendala-kendala yang dihadapi sudah terjawab. Jadi tak terasa juga Gus Ivan kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semua permasalahan semoga bisa teratasi dengan baik sehingga teman-teman bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik pula. Terima kasih Mbak Tias, kerabat desa sekalian, juga rekan-rekan yang ikut serta di acara pagi hari ini. Iya, kerabat desa luar biasa, kita punya kepala BPI yang sangat responsif, jadi apapun permasalahan yang kita hadapi segera ditindaklanjuti. Sekali lagi ikuti kami di setiap hari Senin supaya memperbaiki proses pendampingan maupun kendala-kendala yang dihadapi sudah terjawab. Jadi tak terasa juga Gus Ivan kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan kepada kita semua.